Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan saya Evi Wijaya dengan 3 digit terakhir saya 154. Izinkan kami dari kelompok SGD B7 untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Aspek Bioetika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Praktik Kedokteran. Perkembangan artificial intelligence atau AI saat ini sangat pesat dan mampu melakukan banyak tugas, misalnya mengenali pola, memproses bahasa, hingga membuat suatu keputusan. Dalam dunia kedokteran, AI sudah digunakan untuk membantu diagnosis penyakit, menentukan terapi yang lebih personal, memantau pasien, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Meski begitu, penerapan AI bukan tanpa tantangan. Kita harus waspada terhadap isu privasi data pasien, potensi bias dalam algoritma, dan juga transparansi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip bioetika seperti autonomi, justice, beneficence, dan non-maleficence harus tetap diutamakan agar teknologi ini benar-benar memberikan manfaat sekaligus melindungi pasien dan masyarakat. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mary Kristabel Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 166. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian AI. Artificial Intelligence atau AI merupakan bidang yang berkembang pesat dalam dekade terakhir. AI atau kecerdasan buatan diartikan sebagai kemampuan mesin seperti komputer untuk meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia dalam menjalankan tugas tertentu. AI mencakup teknologi yang memungkinkan komputer mempelajari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa arahan langsung dari manusia. Meskipun istilah AI sering digunakan secara luas, sebagian besar sistem AI saat ini masih terbatas pada tugas-tugas khusus seperti Nero AI dan belum mencapai tingkat kecerdasan umum seperti manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Stewi Masya Dharma dengan 3 digit terakhir 150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan AI dalam bidang kedokteran. AI telah menjadi inovasi dalam bidang kedokteran. Dalam praktiknya, AI terbukti mampu meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat proses pengambilan keputusan klinis, dan juga memprediksi hasil pengobatan pasien berdasarkan data yang komprehensif. Salah satu contohnya adalah dalam manajemen pasien COVID-19, di mana studi tahun 2024 menunjukkan bahwa algoritma pembelajaran mesin seperti decision tree, random forest maupun support vector mesin atau SVM dapat memproses data laboratorium pasien seperti kadar dimer, LDH, CRP, ferritin, bilirubin, dan juga informasi klinis pasien, seperti lama rawat inap. Hasilnya, algoritma SVM mencatat akurasi tertinggi sebesar 82% dalam memprediksi tingkat keparahan penyakit dan juga kemungkinan kematian. Di bidang oftalmologi, sistem IR yang berbasis deep learning telah digunakan untuk mendeteksi retinopati diabetik secara otomatis dengan analisis foto fundus retina. Studi ini membandingkan IR dengan dokter umum dan juga dokter spesialis mata, dan menunjukkan bahwa IR memiliki sensitivitas sebesar 96%, hal itu jauh lebih tinggi dibandingkan dokter umum sebesar 20,6%, dan dokter spesialis mata sebesar 59,5%. Selain itu, AI juga diterapkan untuk mendeteksi penyakit kronis seperti diabetes mellitus. Model Adaptive Stocking Ensemble yang menggabungkan beberapa algoritma seperti XGBoost, CatBoost, dan juga Multilayer Perceptron atau MLP telah menunjukkan performa prediksi yang baik. Dalam studi tersebut, model ini mampu mencapai akurasi sebesar 75,59%, recall atau kemampuan model menemukan kasus positif sebesar 81,32%, dan juga F1 score yang menunjukkan kestabilan dan keakuratan sebesar 76,86%. Temuan ini menegaskan bahwa AI dapat digunakan dalam diagnosis dini serta proses screening untuk populasi yang memiliki risiko tinggi. Perkenalkan saya Jessica Fioni Natania dengan 3 digit yang terakhir 156. Keuntungan dan keterbatasan aplikasi AI dalam bidang kedokteran. Yang pertama, keuntungan aplikasi AI dalam bidang kedokteran. 1. Meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis. AI dapat menganalisis data medis secara cepat dan akurat, membantu tenaga medis dalam melakukan diagnosis penyakit. Kedua, mendukung pengambilan keputusan klinis. Sistem AI dapat memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai berdasarkan karakteristik individu pasien. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. AI mampu mengotomatisasi tugas administratif, mengatur jadwal, dan mengelola rekam medis elektronik. Keempat, mengurangi kesalahan medis. Dengan kemampuan analisis data yang konsisten, AI dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan medis, serta meningkatkan kualitas perawatan pasien. Keterbatasan aplikasi AI dalam bidang kedokteran. 1. Risiko privasi dan keamanan data. Penggunaan AI membutuhkan akses ke data medis yang sangat sensitif, sehingga meningkatkan risiko kebocoran informasi dan pelanggaran privasi jika sistem tidak dilindungi dengan baik. 2. Bias algoritma dan validasi. AI rentan terhadap bias data jika data pelatihan tidak representatif yang dapat menghasilkan rekomendasi klinis yang tidak adil atau tidak akurat. 3. Keterbatasan regulasi dan etika. Regulasi yang belum memadai dan tantangan etika seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat menghambat pemanfaatan AI secara optimal. 4. Mengurangi kesalahan medis. Dengan kemampuan analisis data yang konsisten, AI dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan medis. 5. AI sebagai alat pendukung, bukan pengganti. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan klinis, bukan sebagai pengganti dokter. Om Swastiastu Dokter, nama saya Rachel Renata Rihi dengan 3 digit NIM terakhir 146. Kali ini saya akan membahas mengenai bioetika dalam kedokteran. Bagi seorang dokter, kesembuhan, kenyamanan, dan keamanan pasien menjadi prioritas utama selama menjalankan tugas. Oleh karena itu, penting bagi seorang dokter untuk menjaga nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas selama bekerja.
Hal ini tentunya bisa dicapai dengan memahami dan menerapkan kode etik kedokteran. Apa itu kode etik kedokteran? Kode etik kedokteran merupakan kesepakatan profesional yang berkaitan dengan etik. Hal ini tertulis dan menjadi pedoman etik yang harus dipatuhi oleh dokter selama bekerja. Bioetika adalah bagian dari kode etik kedokteran yang berdasar pada 4 kaidah dasar etika kedokteran. 4 kaidah dasar ini dikemukakan oleh ahli filosofi Tom Beauchamp dan James Childress. Keempat kaidah dasar tersebut adalah, yang pertama, beneficence, yang berarti segala tindakan yang mengadvokasikan tindakan yang sejalan dengan kebaikan pasien. Yang kedua adalah non-maleficence. Segala hal dilakukan demi menghindari kejadian yang akan memperburuk kondisi pasien. Yang ketiga, autonomy. Hal ini berarti pasien memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Dan yang keempat adalah justice. Berarti seorang dokter harus memperlakukan semua pasiennya sama tanpa memandang ras, kedudukan, dan yang lain-lainnya. The Four-Box Method adalah nilai-nilai hasil pengembangan dari 4 kaidah dasar yang dikemukakan oleh Johnson, Sigler, dan Winslade. 4 topik atau nilai tersebut adalah, yang pertama, medical indication. Medical indication berarti segala prosedur medis yang berguna untuk mengobati pasien. Yang kedua adalah patient preferences. Pada intinya, patient preferences berarti menilai kelayakan pasien, apakah pasien layak atau mampu membuat keputusan sendiri. Yang ketiga adalah standard of living atau quality of life. Pertanyaan utama yang terkait dengan topik ini adalah, apakah keputusan medis ini dapat menjaga atau meningkatkan kualitas hidup pasien? Dan yang keempat adalah contextual features. Contextual features membahas aspek etik non-medis yang dapat mempengaruhi keputusan medis. Hal-hal seperti keadaan ekonomi, agama, pekerjaan, dan budaya yang dimiliki. Baik dokter, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan bioetika dan juga kecerdasan buatan. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri, saya Redita Monica Carlina dengan 3 digit NIM terakhir 158. Baik, hubungan antara bioetika dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini menjadi topik yang sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi medis dan juga sekarang digitalisasi dalam pelayanan kesehatan itu sangatlah penting. Nah, bioetika sendiri berperan dalam menelaah isu-isu etis yang muncul dalam praktik kedokteran. Termasuk salah satu contohnya, misalnya tanggung jawab moral seorang dokter terhadap pasien, lalu juga untuk kita menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien, misalnya selama proses pengobatan, dan juga tanggung jawab kita dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Nah, ketika teknologi AI mulai diterapkan dalam konteks klinis ini, muncul berbagai pertanyaan etis, khususnya bagaimana sih teknologi ini mempengaruhi interaksi antara dokter dan pasiennya. Nah, permasalahan utama yang dibahas dalam konteks ini adalah contohnya penggunaan AI dalam pengambilan keputusan medis, baik untuk melakukan diagnosis maupun untuk pemberian terapi bagi pasien nantinya. Nah, teknologi ini sepatutnya sebagai seorang dokter kita gunakan dalam menelaah data pasien yang kompleks dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan pola dan data yang besar yang telah dianalisis. Namun, hingga sekarang teknologi ini belum dapat sepenuhnya memanfaatkan sisi emosional dari pasien. Nah, kekurangan ini bisa mengarah pada kekurangan-kekurangan yang bersifat terlalu mekanis dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kebijaksanaan moral, dan merawat pasien. Nah, tujuan akhirnya tetap sama, yakni melindungi hak dan kesejahteraan pasien selagi kita memastikan bahwa teknologi ini benar-benar digunakan untuk kebaikan kita bersama. Baik, perkenalkan nama saya Daryl Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 168 dan saya izin membahas tentang 2 poin yaitu beneficence dan non-maleficence dalam AI kedokteran dan aksesibilitas AI dalam layanan medis. Baik, untuk poin pertama, prinsip beneficence dan non-maleficence mengharuskan kita memastikan bahwa AI digunakan demi kepentingan terbaik pasien dan menghindari kerugian. Dalam prakteknya, AI tidak hanya harus akurat, tapi juga sensitif terhadap konten sosial pasien. Namun, resiko tetap ada, mulai dari pelanggaran privasi hingga overdiagnosis yang bisa menimbulkan kecemasan. Bias algoritmik juga menjadi ancaman serius. AI dapat memperkuat ketidaksetaraan, terutama terhadap kelompok rentan. Selain itu, jika data input salah, maka hasil rekomendasi juga akan keliru, bahkan meski algoritma sangat canggih. Dan feedback loop, ketika klinis terus mengikuti rekomendasi AI, dapat menyebabkan penurunan performa model seiring waktu. Karena itu, pengembangan AI harus disertai validasi ketat dan pemantauan berkelanjutan. Untuk poin berikutnya, dari sisi aksesibilitas, AI berpotensi besar untuk memperluas jangkauan pelayanan medis, terutama melalui perawatan jarak jauh. Namun, implementasinya masih terkendala kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang rendah, serta konektivitas di wilayah terpencil. Kemajuan teknologi asistif yang dipadukan dengan AI juga menjanjikan, terutama untuk pasien dengan disabilitas. Misalnya, interaksi berbasis suara sangat membantu pasien dengan gangguan penglihatan. Tapi keadilan performa tetap harus dijaga. Contohnya, akurasi pulse oximeter bisa menurun pada pasien dengan kulit yang lebih gelap.
Oleh karena itu, dibutuhkan investasi jangka panjang, pelatihan tenaga kesehatan, dan dukungan teknis yang konsisten agar AI dapat digunakan secara merata dan adil di seluruh lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan kontroversi penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran. Pertama, mengenai risiko bias data dalam algoritma dan diskriminasi hasil diagnostik. Jadi, penggunaan AI dalam sistem kesehatan menawarkan kemajuan, namun berisiko menimbulkan bias yang memperburuk kesenjangan layanan. Bias muncul dari data pelatihan yang tidak representatif, pelabelan yang dipengaruhi prasangka, serta desain algoritma dan penerapan yang tidak adil. Hal ini membuat kelompok minoritas, seperti pasien kulit hitam atau latin, berisiko menerima diagnostik yang salah atau layanan yang terlambat, sehingga memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Kemudian mengenai masalah privasi dan keamanan data pasien, penggunaan AI dalam kesehatan menawarkan efisiensi dan akurasi, namun memunculkan risiko besar terkait privasi data, etika, dan tanggung jawab hukum. Data pasien yang dibutuhkan dalam jumlah besar rentan diretas, dan teknologi AI dapat membongkar anonimitas data. Ketergantungan berlebihan pada AI bisa mengurangi juga pengawasan manusia dan menimbulkan kesalahan medis. Selain itu, belum jelas siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan, apakah pengembang, dokter, rumah sakit, atau pasien. Karena itu, AI harus digunakan sebagai alat bantu dokter dengan regulasi, etika, dan pengawasan yang ketat. Perkenalkan, nama saya Kaisa Nandira dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan kontroversi penggunaan AI. Kecerdasan buatan atau AI telah membawa kemajuan besar dalam dunia medis, terutama dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis serta pengobatan. Namun AI juga memiliki keterbatasan, seperti kurangnya pemahaman terhadap konteks klinis, nilai pasien, dan juga aspek emosional. Karena itu, AI sebaiknya dilihat sebagai alat bantu, bukan pengganti dokter. Kolaborasi antara teknologi dan tenaga medis sangat penting, didukung dengan adanya pelatihan digital, regulasi ketat, dan juga etika yang jelas. Lalu untuk siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan, penggunaan AI di bidang kedokteran membawa tantangan dan etika hukum baru, khususnya terkait tanggung jawab saat terjadi kesalahan medis. Produsen AI bertanggung jawab atas catat desain dan juga bias algoritma, namun dokter tetap wajib memegang tanggung jawab profesional atas keputusan klinis. Rumah sakit juga wajib memastikan implementasi AI yang aman melalui pelatihan dan juga pengawasan. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jesslyn dengan 3 digit NIM terakhir 160. Pada kali ini, saya akan menjelaskan implikasi etis dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan di masa depan. Saya akan masuk ke poin yang pertama, yakni pendidikan etika dalam kurikulum kedokteran. Pendidikan etika dalam kurikulum kedokteran ini penting karena pertama menanamkan profesionalisme dan kompetensi etika pada mahasiswa kedokteran. Dan memang harus ditanamkan sejak awal melalui kegiatan perkuliahan, praktik, dan simulasi nyata. Selanjutnya, pendidikan etika ini dapat melatih mahasiswa untuk berpikir etis dan juga membentuk kemampuan berefleksi, penalaran moral mahasiswa semakin ditingkatkan, dan juga dapat mendorong mahasiswa untuk mengambil keputusan yang bijak dan juga untuk menghindari dilema moral dan juga etik. Selanjutnya, pendidikan etika tidak hanya bisa diberikan secara teori dan butuh juga praktik nyata. Nah, bagaimana bisa hal tersebut dapat terjadi di pendidikan kedokteran? Pendidikan etika ini dapat diterapkan melalui diskusi kasus nyata, role play, dan juga praktik klinis. Bahkan, yang bisa kita lihat di contohnya saat ini adalah kegiatan SGD. Namun, seiring perkembangannya teknologi, etika memang harus adaptif, terutama dalam kasus kita ini, dalam isu Artificial Intelligence atau AI. Dan juga terdapat dengan perkembangan teknologi, maka juga terdapat masalah privasi data dan juga terdapat penggangguan atau penaikan tantangan dalam hubungan digital dokter dan pasien. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin kedua, yakni regulasi dan pedoman etis penggunaan AI. Dan juga hal tersebut dibutuhkan regulasi dan pedoman etis karena pertama itu hal tersebut penting untuk perlindungan pasien dan data-datanya. Sehingga keamanan data itu bisa dipastikan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada enkripsi, autentikasi, dan juga batasan akses sehingga tidak dapat diperoleh oleh orang-orang yang tidak berwenang. Selanjutnya, regulasi dan pedoman etis penggunaan AI ini juga penting karena dapat memenuhi tanggung jawab hukum. Dan di saat ini, dokter ini memang tetap bertanggung jawab. Lalu, penyedia AI itu juga wajib untuk menjaga keandalan dan netralitas algoritma, sehingga tidak terjadi bias sama sekali di dalam regulasi dan pedoman etik penggunaan AI ini. Selanjutnya, kita lanjut ke yang terakhir, poin terakhir, yakni kolaborasi dokter dan AI. Kolaborasi dokter dan AI, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Jessica sebelumnya di bagian keuntungan, memang efisiensi meningkat, serta human error berkurang. Serta dengan bantuan AI, dokter lebih fokus pada empati dan juga komunikasi dengan pasien. Sehingga
Hal tersebut juga dapat meningkatkan sinergi pengembangan teknologi media seperti biomolekuler dan juga genomik. Sehingga memang direkomendasikan agar terdapat kolaborasi yang lebih baik dari dokter dan juga AI. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurel Manuel Kristanti dengan 3 digit tim terakhir 148. Untuk kesimpulan kami bagi menjadi 5 poin. Yang pertama, perkembangan dan peran artificial intelligence atau AI dalam kedokteran. Untuk poin pertama, AI telah berkembang pesat dan berperan signifikan dalam bidang kedokteran, dan banyak teknologi yang sudah mampu membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan klinis, screening penyakit, maupun personalisasi terapi dari masing-masing pasien. Kemudian selanjutnya adalah konsep bioetika dalam kedokteran, yang mana bioetika merupakan pedoman moral dan etika yang wajib diterapkan dalam praktik kedokteran. Dalam hal ini, bioetika menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi pasien, keamanan, kenyamanan, serta integritas profesional tenaga medis. Selanjutnya adalah penerapan prinsip-prinsip bioetika yang meliputi autonomi, beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa pelayanan kesehatan akan tetap manusiawi, adil, dan juga bertanggung jawab, termasuk dalam penggunaan AI dalam ranah medis. Selanjutnya adalah tantangan dan kontroversi dari penggunaan AI, yang mana implementasi AI dalam kedokteran menghadapi beberapa tantangan, misalnya seperti resiko privasi data, bias algoritma, keterbatasan transparansi, serta potensi ketimpangan akses layanan kesehatan. Maka dari itu, AI memerlukan pengawasan dan tata kelola yang ketat untuk diterapkan dalam ranah medis. Kemudian yang terakhir adalah regulasi pendidikan dan kolaborasi etis, yang mana diperlukan regulasi yang jelas, pendidikan yang berkelanjutan bagi tenaga medis, serta kolaborasi yang harmonis antara dokter dan AI, agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara etis, profesional, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi kedokteran. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan 3 digit NIM terakhir 152. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.